Dan diceritakan ketika Imam Ghazali akan wafat, Imam Ghazali berwudu dan sholat lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat beriman, kali ini kami akan memberikan sebuah kisah, yaitu kisah Imam Ghazali. Salah satu pemikir besar dalam dunia Islam adalah Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah seorang akademisi serta ahli tasawuf yang telah melahirkan karya-karya fenomenal. Salah satu karya terkenal dari Imam Ghazali berjudul Ihya Ulumuddin, yang artinya kebangkitan ilmu pengetahuan agama. Semasa mudanya, Al-Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia pandai dalam ilmu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, dan filsafat. Beberapa sejarawan Muslim menganggapnya sebagai seorang mujaddid, yaitu seorang pembaru iman yang muncul sekali setiap 1 abad untuk memulihkan iman umat Islam. Selain itu, Imam Ghazali adalah sosok yang terkenal sebagai bapak tasawuf modern. Nama dan nasab dan lahir Imam Ghazali. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazlah di Tus, tempat kelahiran beliau. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya, yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasdid Al-Ghazali. Demikian pendapat Ibnul Athir, dan menyatakan Imam Nawawi tasdid dalam Al-Ghazali adalah yang benar. Bahkan Ibnu As-Sam'ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, "Saya telah bertanya kepada penduduk Tus tentang daerah Al-Ghazal dan mereka mengingkari keberadaannya." Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnu Athir dengan tasdid, yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. Imam Ghazali dilahirkan di kota Tus tahun 450 Hijriah dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim dan adiknya karena ditinggal ayahnya. Namun sebelum meninggal, ayahnya menitipkan ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar khat atau tulis menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Setelah meninggal orang tua Imam Al-Ghazali, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu hingga habislah harta peninggalan yang sedikit. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia berkata, "Ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu, sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua." Demikianlah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali hingga beliau berkata, "Kami dulu menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi ilmu itu tidak masuk kepadaku karena aku mencari ilmu karena ingin menyambung makanan. Kecuali hanya karena Allah Ta'ala, ilmu akan gampang aku dapatkan." Beliau pun bercerita bahwa ayahnya dulu sering mengelilingi ahli fikih dan dia selalu hadir di majelis ahli fikih. Ketika dia mendengarkan kajian ahli fikih supaya Imam Ghazali dan adiknya menjadi ulama, kiranya Allah mengabulkan doa beliau. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil, mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razaqani di kota Tus. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashar Al-Ismail dan menulis buku At-Ta'liqat, kemudian pulang ke Tus. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih madhab Syafi'i dan fikih hilaf.
ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya, menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al-Juwaini. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Al-Ghazali ke perkemahan Wazir Nizamul Malik karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu. Sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nizamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasah di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 Hijriah, beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An-Nidhamiyah dalam usia 30 tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal, mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik perang batin yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kejuhudan. Berikutnya, Imam Ghazali pergi meninggalkan Baghdad guna menyendiri ke Baitul Maqdis Palestina, lalu ke Damaskus untuk ujlah selama 10 tahun. Ia meninggalkan status sosialnya di Baghdad, termasuk profesinya sebagai profesor di Madrasah Nidhamiyah. Ia tinggalkan selama beliau hijrah. Imam Ghazali meninggalkan kehidupan dunia, dan pada akhirnya Imam Ghazali kembali lagi ke desanya, yaitu Titus. Setelah sampai di desa, Imam Ghazali melihat masyarakat sekitar yang sedang mengalami penurunan nilai-nilai keagamaan. Inilah yang kemudian mendorongnya menulis kitab Ihya Ulumuddin, bahwa kondisi ulama saat itu sedang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Sebab beberapa ulama mereduksi penafsiran tentang ilmu agama untuk dimanfaatkan. Jadi orang yang bisa berfatwa maka disebut alim, orang yang menang debat maka disebut alim, orang yang bisa mempengaruhi dengan kata-kata maka disebut alim. Berangkat dari realitas sosial itulah Al-Ghazali menulis kitab yang diberi judul Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dengan harapan bisa menghidupkan dan meluruskan kembali ilmu agama yang selama ini disalahartikan. Akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Dan diceritakan ketika Imam Ghazali akan wafat, Imam Ghazali berwudu dan sholat lalu berkata, "Bawa kemari kain kapan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning atau menjelang pagi hari. Itulah para sahabat-sahabat beriman, kisah daripada Imam Al-Ghazali. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.